Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Konsep Dasar IPS. Di sini saya Meila Anjani dengan NIM 0306252060. Saya Muhammad Rizky Pangarahan dengan NIM 0306252055. Di sini kami akan membahas materi yang berjudul pembelajaran nilai. Di era digital seperti sekarang, kecerdasan saja ternyata belum cukup. Kemajuan teknologi memang memudahkan kehidupan manusia, tetapi di sisi lain juga memunculkan berbagai permasalahan seperti menurunnya kejujuran, rasa tanggung jawab, kepedulian sosial, dan hormat terhadap sesama. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya bertugas untuk mencerdaskan peserta didik, tetapi untuk membentuk karakter dan moral yang baik. Disinilah pentingnya pembelajaran nilai dalam IPS. Nah, jadi pada video ini kita akan membahas pengertian nilai, hakikat pendidikan nilai, pentingnya pendidikan nilai dalam IPS, dan pendidikan karakter serta 18 nilai karakter beserta indikatornya. Nah, yang pertama-tama kita akan membahas apa itu pengertian nilai. Apa sih sebenarnya nilai itu? Nilai adalah sesuatu yang dianggap penting, berharga, dan menjadi pedoman manusia dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Nilai membantu manusia menentukan mana yang baik dan mana yang buruk di dalam kehidupan sehari-harinya. Setiap manusia memiliki nilai untuk menjadi pegangan hidupnya. Contohnya, jujur saat ujian, menghormati orang tua, membantu teman yang kesulitan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Jadi, nilai juga dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, agama, dan pengalaman hidup seseorang. Karena setiap orang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, maka kita harus belajar menghargai perbedaan dan membangun sikap toleransi. Jadi, nilai itu seperti kompas kehidupan yang membantu manusia berjalan ke arah yang lebih benar. Selanjutnya adalah pentingnya pendidikan nilai dalam IPS. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS bukan hanya mata pelajaran yang mempelajari masyarakat. IPS juga mengajarkan cara hidup bersama, memahami lingkungan sekitar, dan membentuk sikap sosial yang baik. Melalui pembelajaran IPS, peserta didik belajar kerjasama, toleransi, tanggung jawab, kepedulian sosial, dan sikap demokratis. IPS membantu peserta didik menjadi warga negara yang baik. Karena itu, pendidikan nilai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran IPS. IPS bukan sekedar pelajaran, tetapi latihan nyata untuk hidup bermasyarakat. Selanjutnya adalah hakikat pendidikan nilai. Pendidikan nilai adalah proses menanamkan, membina, dan mengembangkan nilai-nilai moral agar seseorang mampu berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pendidikan nilai tidak hanya mengajarkan teori, tapi juga membiasakan peserta didik untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-harinya. Tujuan pendidikan nilai adalah membentuk manusia yang berbudi pekerti, bertanggung jawab, memiliki kepedulian sosial, dan mampu berdampingan dengan orang lain. Menurut filosofi pendidikan, pendidikan bukan hanya untuk sekolah, tetapi untuk kehidupan. Pendidikan yang sesungguhnya bukan membuat manusia pintar, tetapi untuk membuatnya menjadi manusia yang baik. Materi selanjutnya ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah proses membentuk kepribadian peserta didik agar memiliki akhlak mulia dan perilaku yang baik. Menurut Thomas Likona, pendidikan karakter terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada knowing the good, mengetahui mana yang baik. Yang kedua ada loving the good, mencintai kebaikan. Yang ketiga ada doing the good, melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan karakter yaitu mengembangkan potensi peserta didik, menanamkan tanggung jawab, membentuk sikap mandiri, meningkatkan kreativitas, dan menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Lanjut. Pendidikan karakter juga memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi pengembangan, mengembangkan potensi peserta didik.
Yang kedua, fungsi perbaikan, memperbaiki perilaku yang kurang baik. Yang ketiga ada fungsi penyaring, menyaring pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan nilai bangsa Indonesia. Terus yang kelima, 18 nilai karakter dan indikatornya. Yang pertama ada religius, berdoa, beribadah, menghormati agama lain. Datu ada jujur, berkata apa adanya, tidak mencontek. Yang ketiga ada toleransi, menghargai perbedaan pendapat dan budaya. Ada disiplin, datang tepat waktu dan mematuhi aturan. Ada kerja keras, tidak mudah menyerah dan menyelesaikan tugas. Datu ada kreatif, menghasilkan ide dan karya baru. Ada mandiri, mengerjakan tugas sendiri, demokratis, bermusyawarah, dan menghargai keputusan bersama. Ada rasa ingin tahu, aktif bertanya dan mencari informasi. Semangat kebangsaan, menjaga persatuan bangsa, cinta tanah air, dan bangga terhadap Indonesia dan budayanya. Ada menghargai prestasi, mengapresiasi keberhasilan diri dan orang lain. Bersahabat atau komunikatif, mudah bergaul dan bekerja sama, cinta damai dan menghindari pertengkaran, gemar membaca, membiasakan diri dan membaca, peduli lingkungan, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, peduli sosial, membantu orang lain, tanggung jawab dan menyelesaikan tugas dan kewajiban. Pada akhirnya, tujuan pendidikan bukan hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga manusia yang memiliki moral, etika, dan kepedulian terhadap sesama. Karena ilmu tanpa karakter akan kehilangan arah, karakter tanpa ilmu akan kehilangan kekuatan. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan dengan beriringan agar terciptanya generasi masa depan yang berkualitas. Menjadi pintar adalah sebuah prestasi, tetapi menjadi manusia yang berkarakter adalah sebuah kebanggaan. Sekian pembahasan dari kami, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.